Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan sedikit bercerita tentang sebuah digital multimeter dengan tipe DT33 series made in China. Ini gambaran unitnya. Jadi kalau serinya ada bagian atas, ini ada DT33D seri D. Kalau untuk boxnya ya tidak ada brand, hanya ada tulisan digital multimeter seperti ini saja. Dan di labelnya pun juga tidak mencantumkan brand. Jadi langsung saja kita buka untuk digital multimeter ini. Yang pertama ada buku manualnya, kemudian ini unit multimeternya berwarna merah, dan kabel tes positif dan negatif. Sudah tidak ada lagi, hanya itu saja isi di dalam boxnya. Ketika baru keluar dari box, ini masih kondisi dalam plastik. Seperti ini unit multimeternya ketika sudah dibuka plastiknya. Plastiknya itu ya untuk melindungi supaya karetnya tidak cepat baret ataupun LCD-nya juga tidak gampang baret seperti itu ya. Unitnya sendiri di sini berwarna hitam dan kombinasi merah. Kalau multimeternya bodinya plastik tapi sudah dilapisi dengan rubber seperti ini atau karet. Jadi ini tentu menambah grip ketika dipegang dan bisa meredam guncangan ketika terjatuh. Untuk unitnya sendiri di bagian atas hanya tertulis DT33D tanpa merek. Kemudian ada layar LCD. Dan untuk indikatornya ini dia tulisannya jelas berwarna putih tanpa ada angka ataupun huruf yang cacat. Untuk tombolnya juga tombol-tombolnya empuk. Untuk portnya di sini ada 3. Yang paling kanan adalah COM atau kutub negatif. Lalu ada kutub positif dan kutub positif untuk mengukur nilai ampere yang dimana nilai maksimumnya adalah 10 ampere. Dan bagian belakang ini ada tempat baterai dan sudah memiliki stand seperti ini. Kita lihat sudah ada baterai atau belum. Dengan cara coba kita nyalakan, ternyata sudah ya. Sudah ada baterainya. Dan untuk catu dayanya sendiri menggunakan baterai dengan daya 9 volt. Kita nyalakan, dan untuk selektornya ini dia sudah berbentuk runcing, jadi sudah bisa jelas membedakan mana yang dipilih untuk diukur dan tidak. Jadi mana bagian depan, mana bagian belakang itu jelas terlihat di sini. Jadi untuk penunjuknya juga sudah presisi, jadi arah mana yang ingin kita ukur dia benar-benar pas di titiknya, jadi tidak melenceng di tengah seperti ini, tapi benar-benar lurus. Dan untuk tombol ada 2, yang pertama yang warna kuning ini untuk hold, dan yang warna biru untuk backlight. Backlight berwarna biru, dan backlightnya ini otomatis mati ya, jadi hanya mungkin berfungsi untuk melihat sepintas, tapi nanti backlightnya otomatis mati. Kemudian kalau untuk pengukuran, di sini bisa untuk mengukur voltase AC, voltase DC, yang keduanya baik voltase AC maupun voltase DC maksimal 500 volt. Kemudian ada fungsi buzzer dan pengecekan dioda, ini untuk out. Kemudian pengecekan ampere, untuk pengecekan nilai ampere maksimal 10 ampere dan khusus untuk listrik DC. Kemudian ada juga untuk pengecekan nilai resistor dengan maksimal 200 mega. Oh, tinggi juga. Ya, 200 mega. Maksimal bisa sampai 200 mega untuk pengecekan nilai resistor. Baik, yang pertama kita akan coba mengukur voltase DC. Ini kita gunakan skala 20 saja.
Untuk kabel tesnya seperti ini. Jadi ini bisa untuk mengukur sampai dengan 1000 volt. Jadi masih masuk karena ini maksimalnya 500 volt. Kemudian panjang kabel sekitar 75 cm dari ujung portnya ke ujung besinya itu sekitar 75 cm. Dan yang perlu diperhatikan ketika memasang kabel tesnya, komnya itu yang paling pinggir. Kemudian kabel merah atau positif itu yang bagian tengah. Skala 20 kita gunakan untuk mengukur voltase dari aki. Terbaca 12,6, 12,7. Bisa ketika kutubnya terbalik, seperti biasa dia akan menampilkan nilai negatif. Kemudian akan kita gunakan untuk mengukur tegangan listrik AC. Nah, ketika selektor memilih skala 500 volt, di sini terdapat huruf HV yang berarti high voltage. Berarti kita harus berhati-hati. Di sini terbaca 234 volt. Ya, fluktuatif ya, naik turun terus dia, tapi stabilnya di 234 volt. Karena ini gelombang AC, jadi dia angkanya pasti naik turun. Nah, kalau untuk pengecekan listrik AC pada buku manualnya ini tertulis untuk akurasi itu ada plus minus 2%. Kemudian yang selanjutnya kita gunakan untuk pengecekan buzzer dan dioda. Pertama untuk buzzernya, walaupun suara buzzernya itu tidak terlalu keras, tapi responsif. Jadi dia begitu terhubung langsung bunyi, tanpa delay. Kemudian kita coba untuk mengecek dioda. Tidak ada respon, ketika dibalik baru dia ada respon. Jadi untuk pengecekan dioda, itu bagian yang ada gelangnya atau yang ada garis putih ini, itu ke kutub negatif dari multimeter, dan yang tidak ada bagian gelang, itu ke kutub positif pada multimeter. Nah, harusnya hanya ini yang menunjukkan angka pada multimeternya. Tapi kalau dibalik, dia masih menunjukkan angka, berarti diodanya sudah rusak. Kalau tidak menunjukkan angka ketika dibalik kutubnya, berarti diodanya masih bagus. Untuk selanjutnya, di sini ada pilihan sinyal out, tapi kita nggak akan tes di sini, karena ya memang jarang digunakan juga. Kita langsung untuk pengecekan nilai ampere. Ini untuk, sekali lagi, ini hanya untuk listrik DC, untuk pengukuran nilai ampere listrik DC. Untuk selektornya kita pilih ke 10 ampere dan kabel yang merah kita pindahkan ke 10 ampere. Nah, untuk pengukuran nilai ampere ini sudah saya rakit. Kalau untuk mengukur nilai ampere, di sini saya mencontohkan menggunakan kipas DC 12 volt. Jadi caranya kutub positif dari kipas ini atau yang akan diukur nilai ampernya, itu kutub positifnya tetap ke positif baterai, dan kutub negatifnya itu dipasangkan ke kabel merah dari multitester yang dihubungkan dengan port 10 ampere. Kemudian kabel COM atau kutub negatif dari multitester itu dihubungkan dengan kutub negatif dari baterai. Nah, ini kita hubungkan, kipas menyala dan terbaca 0,2 ampere. Dan untuk catatan, penggunaan untuk pengecekan ampere jangan terlalu lama, karena ini tertulis maksimal 10 detik. Jadi usahakan kurang dari 10 detik untuk mengecek nilai ampere. Nah, seperti itu tadi kalau cara mengukur nilai ampere menggunakan digital multimeter ini.
Sekarang kita coba untuk mengukur nilai tahanan atau nilai pada resistor. Ini pertama kita menggunakan skala 20K. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan beberapa nilai resistor dengan watt yang berbeda. Yang pertama kita ukur resistor 1/4 watt ini dengan skala 20K terbaca 19,6. Berarti ini ya memang resistor 20K. Yang kedua kita coba untuk yang 1/4 watt. Terbaca 9,92K. Karena kita masih menggunakan skala 20K, berarti ini resistor nilainya 10K. Dan ini, nah itu kalau ada banyak nol di bagian depan, itu berarti skalanya terlalu besar. Skalanya sudah saya turunkan ke 2000 atau 2K. Nah itu masih ada angka 0, turunkan satu skala lagi ke skala 200. Nah itu baru terbaca 10,1 ohm. Berarti nilai resistornya 10 ohm 2 watt. Jadi bisa ya untuk 1/4 watt, setengah watt, dan 2 watt bisa. Jadi seperti itu rekan-rekan cara menggunakan digital multimeter dengan seri DT33D ini. Tadi kita sudah coba untuk mengukur nilai voltase baik AC maupun DC, pengecekan dioda, mengukur nilai ampere, dan nilai tahanan pada resistor. Untuk harga digital multimeter ini saya beli dengan harga 50 ribuan. Itu dengan kelengkapan digital multimeter, kabel tes, dan sudah mendapatkan baterai 9 volt. Untuk berat dari digital multimeter ini dan juga kabel tesnya adalah 188 gram, dan untuk digital multimeternya sendiri beratnya 157 gram. Dengan beratnya yang ringan tidak sampai 200 gram bersama dengan kabelnya itu, dan untuk dimensi yang panjang 13 cm dan untuk lebarnya 7,35 cm dengan ketebalan 3,5 cm, tentu digital multimeter ini selain cocok dijadikan untuk base station sebagai teknisi elektronik, tentu juga bisa digunakan secara mobile. Jadi kalau memang ada servisan di luar, bisa menggunakan digital multimeter ini. Jadi kalau memang rekan-rekan ada yang sering menerima servis panggilan, mungkin digital multimeter ini dapat menjadi salah satu pilihan yang akan digunakan bagi rekan-rekan sekalian. Baik, saya rasa cukup demikian sedikit cerita saya tentang digital multimeter dengan tipe DT33D ini. Semoga memberi manfaat bagi rekan-rekan yang ingin membeli digital multimeter ini ataupun yang ingin tahu cara penggunaannya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.